keagungan ajaran sederhana. Yang paling bagus Anda menghormati ajaran ini, terus dilaksanakan sesuai dengan kemampuan Anda yang paling bagus. Kalau nggak bisa menghormati, simpan di kepala sebagai sebuah pengetahuan. Simpan, oh ada pengetahuan begitu ya. Kendati pun kelihatannya bertentangan dengan ajaran agama Anda, hormati. Tidak saya sarankan Anda menjelek-jelekkan karena bahaya. Karena saya sudah lihat dengan mata kepala sendiri, kalau ajaran rahasia dihina nanti bahaya. Itu sebabnya saya hati-hati sekali mengajarkan ini. Sekarang kita mulai dengan ajaran mati yang indah, terlahir di tempat yang indah. Berulang-ulang saya bilang ke Anda, meditasi dalam keadaan sadar, ini kan meditasi dalam keadaan sadar. Itu seperti latihan sepak bola, latihan. Jadi kita 8 hari lebih ini hanya latihan sepak bola, masih jauh dari pertandingan. Mirip dengan Anda dan saya ketika kecil, latihan sepak bola, satu pakai baju, satu nggak pakai baju, latihan seperti ini latihan. Ya, dan latihan Anda di dunia jaga, di dunia sadar terlihat dalam mimpi. Jadi kalau meditasi di alam jaga, latihan main sepak bola, alam mimpi itu pertandingan persahabatan. Cerita ulangan, ciri orang meditasinya bagus, sederhana. Tidak pernah, kalau sekurang-kurangnya jarang mimpi buruk. Atau jarang mimpi, tidak pernah mimpi. Lebih tinggi lagi, Anda bermimpi ketemu guru suci, orang suci, bahkan orang sucinya membimbing. Yang lebih tinggi lagi, Anda rindu buku suci, Anda hormat kepada guru, bahkan sampai di mimpi. Jadi Anda di mimpi bisa tetap hormat sama guru, sama ajaran Dharma. Itu kalau Anda meditasinya sudah mulai sangat bagus, di alam jaga bagus, di alam mimpi bagus, baru mungkin Anda bisa menang di pertempuran spiritual yang bernama kematian. Tolong dicatat, ada banyak tim sepak bola latihannya bagus, pertandingan sepak bolanya bagus, belum tentu menang dalam pertandingan. Jadi Anda dan saya juga nanti pun sudah berlatih serius, belum tentu menang di alam kematian. Tapi kalau toh kita kalah nanti, ada alternatif terakhir. Bagaimana mempersiapkan diri kita untuk terlahir secara lebih baik. Jadi ada cadangan terakhir. Ya, jadi meditasi di alam sadar, latihan yoga mimpi, pertandingan persahabatan, pertandingan sesungguhnya nanti di alam kematian. Nah, saya sekarang cerita mati yang indah, terlahir di tempat yang indah. Cerita berikutnya adalah kematian yang normal, bisa sakit, normal. Tapi kematian kecelakaan juga ada nanti. Tolong dicatat dan ingatkan saya nanti, kalau Anda kecelakaan, Anda gunakan mati secara nirmana kaya. Sekarang menyamakan bahasa dulu. Sebagian Anda tidak ngerti Dharma kaya, Sambhoga kaya, Nirmana kaya. Malam ini bulan purnama, dari terbitnya bagus sekali. Saya seperti melihat Buddha melihat bulan purnama tadi, bagus sekali. Tubuh makhluk tercerahkan, di enlightened being, ada 3. Jadi bahasa wiharanya tubuh para Buddha ada 3. Pertama disebut tubuh Dharma kaya, simbolnya bulan purnama. Makanya Guru Agung Buddha lahir di bulan purnama, mengalami pencerahan di bulan purnama, parinirwana di bulan purnama. Jadi sebentar lagi kalau saya cerita mati secara Dharma kaya, itu simbolnya bulan purnama. Itu tubuh makhluk tercerahkan, tubuh Dharma kayanya seperti bulan purnama. Tubuh Sambhoga kayanya adalah cahaya yang muncul dari bulan purnama, Sambhoga kaya. Tubuh Nirmana kaya adalah kegelapan yang menghilang gara-gara cahaya itu muncul.
Kegelapan apa? Kebodohan, keserakahan, kebencian, moha, loba, dosa. Jadi ingat, bulan purnama dharma kaya, cahaya yang muncul dari bulan purnama itu samtoga kaya. Kegelapan menghilang gara-gara cahaya nirmana kaya. Ya, tapi simpan dulu lah. Saya sendiri butuh waktu bertahun-tahun untuk mengerti. Nah, sekarang kita cerita kematian dalam keadaan normal. Nanti yang kecelakaan setelah ini. Ciri-ciri orang meninggal dalam keadaan normal begini, sakit dan lain-lain. Pertama, unsur tanahnya menghilang. Isi ciri unsur tanah menghilang, Anda itu ringan sekali. Ampung bahasa Bali, seringan kapas, ringan sekali. Ringan. Itu unsur tanah menghilang. Setelah unsur tanah menghilang, unsur air menghilang. Kalau unsur tanah menghilang, cirinya badannya ringan seperti kapas. Unsur air menghilang, Anda haus. Saya berkali-kali menyaksikan keluarga dekat mau meninggal itu minta air. Haus, itu unsur airnya sudah menghilang. Setelah unsur tanah dan air menghilang, unsur api menghilang. Kadang ada orang meninggal minta selimut, karena jika unsur apinya menghilang, tubuhnya dingin sekali, kedingin. Minta selimut, dingin. Tanah, air, api. Unsur udara menghilang, lebih mudah dikenali. Nafas keluar sama terus, tapi yang memendek nafas masuk. Katakan Anda dan saya biasa nafas keluar 8, nafas keluar masuk 8. Nafas keluar tetap selalu 8, tapi nafas masuk tambah lama tambah pendek. 8 keluar, 7 masuk, 8 keluar, 6 masuk, 8 keluar, 5 masuk, 8 keluar, 4 masuk, 8 keluar, 3 masuk, 8 keluar, 2 masuk, 8 keluar, 1 masuk. Di titik 0 tamat kita. Tamat. Dan jangan lupa, biasanya kalau Anda tamat dengan asumsi di sebelah Anda ada keluarga, biasanya banyak orang nangis, papa, mama, dan lain-lain. Dan Anda sudah mulai bisa lihat tubuh Anda tergeletak, ada orang nangis. Kalau itu terjadi, jangan lupa cari cermin. Cari cermin. Lihat kalau di cermin Anda gagal melihat tubuh Anda artinya mati. Ya. Kalau tidak ada cermin di tempat itu, cari cahaya lampu, cahaya matahari. Berdiri di bawah cahaya, kalau bayangannya tidak ada artinya mati. Yang terakhir, kalau tidak ada cermin, tidak ada cahaya, cari pasir. Berjalan di atas pasir atau tanah gembur boleh. Injak beberapa kali. Kalau tidak ada jejak, mati. Kalau sudah mati, tidak terlalu penting nungguin orang menangis. Tidak penting mobil Mercy tidak perlu. Tabungan tidak perlu, itu halangan semua. Kalau itu terjadi, jangan lupa di titik ketika Anda tidak cerita ulangan ini menurut terus langsung penutupan. Di titik ketika tanah, air, api, udara menghilang dan Anda masih punya beberapa waktu untuk melihat diri Anda mati, tidak? Ya? Ada cahaya putih raung dari atas ini, itu energi yang kita dapat dari ayah. Cahaya putih bergerak dari sini ke sini. Ya? Cahaya merah bergerak dari bawah ke titik yang sama. Ketika merah dari ibu, ketika cahaya dari ayah dan ibu, putih sama merah berjumpa, di sini ada warna hitam. Kalau Anda cermat dan cerdas, meditasinya bagus sekali. Ketika kematian Anda mengalami samatha dan vipassana, Anda langsung lompat ke warna hitam, lompat pas. Kalau berhasil, ya seluruh siklus kelahiran dan kematian berhenti. Tepuk tangan dulu. Ya, itu kesempatan pertama mengalami pembebasan di waktu kematian. Waktunya hanya beberapa detik, tidak lama.
Kita pernah mengalami waktu kematian sebelumnya berkali-kali, tapi karena bodoh kita nggak tahu. Udah keburu menangisin mobil, menangisin istri, menangisin suami dan lain-lain. Ya, karena udah sibuk dengan nangis, artinya cahaya itu muncul cepat sekali. Betul? Herat, kita hilang. Jadi kesempatan untuk mengalami pembebasan di titik itu lewat. Ya. Nah, kalau itu gagal juga. Jadi kalau itu lewat kesempatan itu, baru kita memasuki kesempatan kedua. Itu yang disebut mati secara dharma kaya. Yang paling bagus. Kita balik ya, nirmana kaya dulu. Saya dimarahin. Nirmana kaya dulu. Kita mati secara nirmana kaya. Kalau mati secara nirmana kaya ini universal. Nanti samboga kaya baru nggak universal. Mati secara nirmana kaya, kalau Anda sudah lihat diri Anda mati, satu hal yang dilakukan, persembahkan semuanya kepada subjek pujaan Anda. Terserah. Allah, Tuhan, Buddha, Guru, whatever. Yang penting ada 4 yang mesti Anda persembahkan di momen kematian. Tubuh Anda, kata-kata Anda, pikiran Anda, dan kekayaan Anda. Kekayaan material maupun spiritual. Cepat Anda devote, bahasa Inggrisnya, persembahkan. Ya, kalau saya praktisi guru yoga, saya sudah berumur sekian tahun dan hari ini wafat. Baik buruk, suci, kotor, semuanya saya persembahkan. Ini cocok sekali sama orang Bali. Kenapa orang Bali cocok? Karena orang Bali dalam suka duka lari ke persembahan, dalam sukacita lari ke persembahan, dalam duka cita lari ke persembahan. Di momen ketika mati, lupakan orang menangis dan kekayaan. 4 yang dipersembahkan: tubuh, kata-kata, pikiran, dan kekayaan material maupun spiritual. Sujud di depan guru, dipersembahkan. Ya, persembahan Anda akan sempurna, ini sama dengan yang sudah tulis di harian Musa hari ini. Kalau selama hidup tubuh Anda suci, kata-kata Anda suci, pikiran Anda suci, dan kekayaannya juga suci, Anda mengalami pembebasan secara nirmana kaya. Karena kenapa? Ditulis di Musa hari ini. Dari segi murid, Anda bangga mempersembahkan kepada guru. Guru, saya persembahkan tubuh yang saya ajak meditasi bertahun-tahun. Saya persembahkan kata-kata yang saya sudah gunakan bertahun-tahun membabarkan dharma. Saya persembahkan pikiran yang bertahun-tahun berhenti di titik samadhi. Saya persembahkan kekayaan material maupun spiritual yang berlimpah. Persembahkan. Dari segi murid mempersembahkan sesuatu yang suci. Kalau guru apapun persembahannya Anda diterima. Dari segi guru menerima sebuah persembahan yang indah, flash, bebas, andai. Itu mati secara nirmana kaya. Jadi 4 yang dipersembahkan: tubuh, kata-kata, pikiran alias batin, sama seluruh kekayaan dipersembahkan. Nah, kebanyakan orang gagal di titik ini karena kenapa? Tubuhnya kotor, kata-katanya kotor, pikirannya kotor. Anda tidak dikejar Tuhan, Anda tidak dikejar Allah, tidak dikejar sama Buddha. Anda dikejar oleh rasa bersalah Anda. Dikejar. Jadi bukan setan yang mengejar, bukan marah yang mengejar, Anda dikejar oleh rasa bersalah Anda. Makanya Anda gagal di mati secara nirmana kaya. Mati yang kedua tidak universal. Ini berlaku untuk teman-teman Hindu dan Buddha. Mati secara samboga kaya karena pakai huruf suci. Ya. Mati secara samboga kaya adalah lubang. Bayangkan pertama di atas guru Anda terserah. Yang ada muridnya Shivaji, kalau saya kan Buddha awal Kediswara. Atas kita, ya, dengan seluruh cahaya emasnya di atas kepala. Dan lubang-lubang di bawah semuanya kita tutup dengan huruf Hum. Tulisannya H-U-M. Ya, lubang di bawah terkecuali lubang ini kita buka. Cakra, crown cakra, teman-teman orang yoga. Ya, lubang bawah tutup dengan huruf Hum. Orang ini Hum, ini Hum,